ada ini pada dua. Yang kita pakai cuma ini, monitor yang ini yang kita pakai. Ini sebagai adapter plus. Satu item ini cuman untuk 64 indoor. Gitu. 64 indoor. Kalau lebih dari 64 indoor harus tambah ini. Ini nge-cover 64 indoor juga. Ini 64 indoor. Karena di sini total ada 149 ya Pak ya? Wah, siap. 109. 149. Ini kita bagi zone. Ini untuk zone lantai 1 lantai basement ya. Sampai lantai 2. Ini 3 sampai 5, ini 6 sampai 7. Gitu. Ini nggak usah diapa-apakan. Tetap seperti ini apa. Kalau misalkan ada yang ngerubah, Bapak foto dulu sekarang biar nanti kalau ada apa-apa yang ngerubah, Bapak udah tahu settingannya. Nah, operasionalnya tonton video. ini kita sudah bagi setiap grup ya, setiap lantai biar lebih gampang. Jadi kalau ini all semuanya pas semua indoor. Udah dikasih nama juga sama Pak Oki ya. Nah, kalau Bapak pengen lihat satu persatu misalkan lantai basement tadi, lantai basement apa tekan basementnya, down. Ini ruangan mana yang lagi nyala nih, yang hijau yang nyala Pak. Bapak mau nyalain yang farmasi misal. Farmasi buat tekan ini start. Bapak setting temperaturnya. Misalkan di 20 derajat. Bapak fan-nya. Nah, ini tinggal diatur. Kalau setting, nah di sini setting, Bapak bisa menonaktifkan si receiver atau si remote. Biar nggak ada yang nyalain atau matiin atau nurunin temperatur. Bapak masuk tadi ke setting, tekan on-nya. Stop. Ini kalau tadi yang masalah yang tadi ya yang on off itu, nah Bapak jangan yang ini. Kalau kaman kan biasa. Nah, remote control prohibition. Ini Pak yang Bapak nanti bisa atur. Misalkan Bapak nggak mau pengguna ruangan itu menurunkan atau menaikkan temperatur. Kalau menurunkan temperatur pasti energinya lebih besar. Gitu ya. Bapak set pointnya aja yang diprohibit. Ini nanti oke aja. Kalau diprohibit berarti remote-nya bisa nyala mati, si unitnya dari remote tapi nggak bisa nurunin temperatur. Di display remote bisa turun Pak kalau yang wireless, tapi secara si sistem, si indoor dia nggak mau turun. Gitu. Nah kalau Bapak, ini saya permit dulu ya Pak, nanti Bapak dirubah aja sesuai kebutuhan. Nah kalau start stop, nah ini kalau misalkan prohibit, ya bisa nyalain nggak bisa matiin. Gitu. Kalau stop only, itu Bapak si user cuman bisa matiin aja, tapi nggak bisa nyalain lagi, gitu. Hanya matiin aja si yang dikasih izin itu. Gitu. Kalau permitted itu biasa normal. Nah, operation mode juga sama. Kalau operation mode ini jarang sih, pasti diizinkan terus lah. Karena ini kan di sini kita cooling only yang dipakai. Gitu. Nah kalau AC ini temperatur set pointnya Pak yang Bapak atur, yang Bapak set, yang nggak bisa dirubah-rubah. Gitu. Misalkan operation mode ini kan dependent, jadi dia tetap dari sana. Nah kalau set point, Bapak set point ini mau di set, dia nggak bisa dirubah. Misalkan Bapak set pointnya di 20 derajat semua misalkan, diturunin, dinaikin nggak bisa juga. Gitu. Tapi cuman ini aja. Fan speed juga sama, airflow juga sama gitu. Nah, atau Bapak membuat batasan set point. Nah, ini kan cooling limit Bapak enable. Nah, user cuman bisa menurunkan atau menaikkan temperatur itu sesuai yang Bapak pilih di sini range-nya. Misalkan minimum itu di 20 derajat misalkan. Nggak bisa sampai 16. Maksimumnya misalkan di 26 lah atau 27. Gitu. Apa tinggal atur ini. Sekarang ini jadi 20 derajat. Gitu. Ini misalkan jadi 27. Sebenarnya kalau ke atas sih nggak ada masalah ya, karena ini kan cooling only di kita. Yang di sini yang ditekankan biasanya yang minimalnya temperaturnya. Gitu. Nah, kalau heating ini karena kita nggak ada diabaikan. Kalau misalkan oke, coba tekan oke. Gitu. Jadi ini batasan-batasan yang bisa Bapak jadi otoritas Bapak lah gitu ya. Gitu. Coba yang itu Pak, yang CT scan. Itu CT scan Pak.
Ini saya cancel dulu biar nggak berubah. CT scan itu lantai berapa? Lantai ya? dasar ini. Dasar ya. Nah dasar. CT scan, Radiologi kan. Ini ya ruang radiologi. Nah. Ini nyala nih. Ini di set Nyala. 20 derajat. Kondisi ya, kondisi sekarang ya. Nah, Gitu. itu bisa di 16 nggak bisa? Emang segitu bentuknya Pak? Kalau temperatur di setting di sini bisa 16, tapi kalau ruangan tergantung dari bebannya. Iya, bebannya kan lumayan, jadi emang dikasih 16 nggak apa-apa sih. Sebenarnya nggak apa-apa, cuman pasti kompresor dia ngejar terus gitu. Misalkan dia nggak capai 16 derajat ruangan, terus aja kerja gitu. Pasti lifetime sih ujung-ujungnya. Lifetime. Berarti tadi mah 20 ya? Tadi di set 20. Coba kalau di amannya di berapa? 18 atau 20 Pak amannya? Kalau rekomendasi, ini kita rekomendasi untuk standar Indonesia ya Pak ya? Ya. Untuk hunian manusia maksudnya, bukan untuk alat. Itu 24 plus minus 1. Itu untuk alat, ini alat. Kalau alat, saya kurang tahu ya. Soalnya kan itu sekarang memerlukan temperatur sekitar 16 sampai 20 maksimal itu 20 Pak. Oh, emang semuanya minta 22 Pak kan? Tuh. Sekarang Usul badui. Iya. simbol radiologi Nah, minimum 22. Jadi karena Maksimum. karena si mesinnya lumayan mengeluarkan panasnya lumayan sehingga tidak bisa mencapai itu sekitar 25 24 ya Pak nyatanya. Si ruangan teh 24 sih pernah. 24. kamu sih Tapi kemarin pernah 22. Terus saya masang tutup mesin kondisi kemarin sempat mati atau kumaha kan apa? ya. Coba yang ini yang radiologi Pak dipatenkan aja biar nggak bisa ada yang menurunkan si temperaturnya. Nah, ini Bapak cukup tekan setting. Ini dipatenkan ya. Ya. Nah, tekan ini aja, set pointnya ini. Ini Bapak patenkan di sini. Remote-nya mau dimatiin, nyalain nggak? Kalau mati nyala sebetulnya sih bagusnya mah tidak, matiinnya di sini aja harusnya. Berarti ini start stopnya di prohibit aja ya Pak ya? Soalnya kadang-kadang ini suka ada yang mati, sebenarnya kan mesin itu nggak boleh ada yang mati Iya. si AC-nya. Jadi kita start stopnya kita prohibit aja. Kalau ini udah, kalau start stopnya di prohibit, udah pasti yang lain juga bakal ngikutin. Set point kan udah di set di sini nih. Ya, set pointnya udah di set di 20 derajat. Ya. Gitu. Udah sih ini aja paling. Operation mode juga ini kita prohibit aja, takutnya ada yang mencet fan gitu ya. Ini set point kita prohibit juga karena kita sudah set di 20 derajat. Ini udah oke. Nah, ya. Gitu. Jadi kita coba cek ya. Tuh ini Dicoba. misalkan dinaikkan. Kalau dari sini masih bisa, tapi dari remote nggak bisa. Ya. Jadi semuanya dari sini. Dicobi ya. Prediktif. Gitu. Kalau ini tadi bicara masalah settingan di sini apa nih Pak? Yang atas? Kalau ini adapter plus. Nah Bapak, ini jangan dirubah. Ini udah di setting gitu. Nah ini juga sama, jangan dirubah. Pak Oki nanti ini dikasih label ya, ini untuk ke lantai berapa, ini lantai berapa, ini di atasnya atau di bawahnya? Oh, enggak pengaruh sih Pak, tetap Hah? munculnya mah di bawah. Oh gitu. Itu mah cuman ngebantu ngebaca aja sih Ya, Pak. memperbanyak Memperbanyak jumlah banyak indoor yang unitnya bisa gitu. Dimasukin Cuma ke sini. dibacanya mah Ya. tetap di bawah Pak. Nah, yang jangan itu ini Pak, jangan dimatiin. saklar untuk power ini. Nah, itu 3. Ini di iya Pak Tatan itu di kamar sama. Iya dikasih Atau akrilik ya. atau naon gitu. Kasih akrilik di blok deui lah. Kalau nggak Ya. pakai yang simpel mungkin Ya. isolasi Isolasi apalah. lah weh. Langsung bawah atas supaya kan. Kalau ini dimatiin, ini nggak bisa ngebaca. Gitu salah Tapi satu. kalau dinyalain lagi bisa ngereset lagi nggak Pak Ande? Oh enggak. Kalau misalkan ini dimatiin ya, nyalain lagi enggak. Tetap ini kebaca. Harus disetting lagi. Enggak usah. Jadi kembali ke awal. Enggak, tetap kayak gini. Cuma istilahnya kalau ini dimatiin, Bapak nggak bisa ngontrol, nggak bisa lihat ini nih. Oh, nanti kalau misalkan ketekan tuh itu nanti dia tuh kembali lagi seperti ini gitu. Kembali lagi Di setting masih bisa. masih bisa. Cuman loading biasa. Loading, baca Loadingnya. semua ini. Nanti biru-biru nih semuanya muncul biru-biru. Oh, Nah, lumayan. loading. Lumayan. Semakin banyak jumlah indoor,
Nah, loadingnya semakin lama biasanya. Gitu. Nah, oke, saya mau kasih sharing lagi sama satu schedule, Pak. Apa kalau mau lihat schedule, ini kan udah gampang ya, Pak ya? Ya. Ini cuman lihat ini aja, Bapak nyalain yang mana. Tinggal tahu aja ruangannya, karena saya juga nggak tahu ruangannya yang mana. Iya. Gitu. Nah, Bapak mau schedule. Masuk ke menu list, di sini ada automatic control, ini ada schedule. Schedule ini fungsinya adalah Bapak mau schedule semua indoor itu dibuat di program lah, di jadwal selama 1 tahun full gitu. Jadi contoh misalkan Senin sampai Jumat dia on terus, terutama office ya. Ya. Nah, Sabtu Minggu mungkin libur gitu kan. Ya biar Bapak nggak usah nyalain, matiin, nyalain, nggak usah ngontrol lah istilahnya gitu ya. Kan kalau misalkan takutnya lembur, pulang, lupa nggak dimatiin gitu. Nah, Bapak schedule di sini, pokoknya jam 6 sore mati gitu. Ini hubungannya tadi masalah saving energi gitu. Nah, itu Bapak bisa di sini. Caranya create ya, Bapak bikin nama schedule-nya apa? Misalkan ini schedule untuk lantai 7 misalkan ya. Ini lantai 7. Nah, ini Bapak pastikan di enable. Set point-nya dari Januari tanggal 1 sampai Desember tanggal 31. Nah, weekly pattern-nya ini dari Senin sampai Jumat, berarti kan Monday sampai Friday ya. Nah, kita buat satu dulu, nanti kita bisa copy nih sama semua. Kita pilih Monday, kita edit, nah, kita create. Mau jam berapa nih Pak? Jam 7 misalkan nyalanya ya. Nah, kita buat nyalanya. Management point-nya yang mana nih? Kita pilih yang areanya aja, yang lantai 7. Jadi semua lantai 7 nih Pak. Kalau mau per indoor, Bapak management point pilihnya. Indoor yang mana gitu. Kita anggap yang lantai 7. Langsung semua. Oke. Nah, apa yang mau Bapak kondisikan lantai 7 ini jam 7 ya. Bapak mau nyalain misalkan. Bapak nyalain. Kalau ini kan nanti hubungannya dengan yang tadi ya. Ini Bapak bisa pilih juga. Yang tadi yang remote ininya mau diatur seperti apa, AC-nya mau diatur seperti apa. Intinya dia nyala aja. Misalkan nyala aja. Bapak tekan oke. Nah, jam 7, lantai 7 dia akan nyala, Pak. Nah, tadi kan sampai misalkan istirahat nih. Istirahat jam 12. Kita buat, Pak, kita matikan. Kita copy aja biar gampang ya. Copy, tapi ininya ganti jam 12. Kita ganti jadi stop. Jam 7 tadi nyala ya. Lantai 7 nyala jam 7, lantai 7 Jam 12 mati jam 12. Masuk lagi jam 1 ya. Ya. Kita copy aja. Kita rubah di sini jadi jam 13. Ini dia nyala lagi. Nah, buat matiin lagi jam 6 misalkan. Kita copy. Ini mati ya jam 6. 18. Oke. Nah, ini udah semua nih programnya seperti ini, misalkan dari Senin sampai Jumat ya. Ya. Ini untuk hari Seninnya aja. Kita oke dulu. Nah, di sini kita copy, Pak, sampai Jumat. Copy ke Tuesday. Copy lagi ke Wednesday sampai ke Friday. Nah, 1 minggu full ini akan seperti ini Pak programnya. Selama setahun. Nah, ini baru 1 minggu nih. 1 minggu seperti ini, tapi ini berlakunya betul Pak sampai 31 Desember. Nah, misalkan di sini ada 17 Agustus Pak, masuknya di hari Rabu misalkan. Nah, itu kan pasti nggak masuk juga nih misalkan ya. Nah, kita masukkan ke special day pattern. Nah, special day pattern ini masuknya ke, kita edit dulu Pak. Kita bikin nih di sini.
tadi kan kita nyala jam 7 ya. Jam 7. Nah, jam 7-nya atau jam 7.01 lah biar dia agak tetap nyala pemanasan aja. Misalkan jam 7.01 atau 02 lah misalkan. Nah, ini yang lantai 7 dia harus mati, Pak. Nyalanya jam 7.00, jam 7.02 dia mati lagi. Dia mati. Ini yang mau kita set tanggal 17. Nah, kita tanggal 17-nya di sini Pak kita masukin. Nah, di sininya kita masukin. Ini kan masuknya ke X1 ya. Nah, kita di sini pilih X1 di kalendernya. Nah, di sininya kita pilih Pak tanggal 17 Agustus. Nah, 17 di sini Agustus. Kita masukkan ke sini. Tanggal 17 Agustus dia akan mengikuti X1, Pak. Gitu. Selain tadi ngikutin yang weekly, dia juga akan ngikutin yang special pattern, ngikutin yang X1. Gitu. Ini kita tinggal oke. Nah, ini udah berlaku nih Pak, udah jalan. Gitu. Nanti Bapak bisa cek bener nggak matinya, nyala nggak gitu. Sekarang juga kita bisa simulasi nih. Ini jamnya udah sesuai ya Pak ya? Udah. Nah ini pastikan ini udah sesuai supaya ininya ngikutin. Gitu. Nah ini Pak, kalau Bapak mau buat schedule seperti ini, Bapak lihat kalender tiap tahun. Gitu. Karena kan tanggal liburnya mungkin beda-beda ya, kayak Lebaran, gitu kan. Kalau 17 Agustus kan udah pasti Lebaran aja sih ya yang beda ya. sakit kayaknya. Gitu. Habis makan dulu.